Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ngatini Channel dalam masakan sederhana. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, mumpung masih di suasana lebaran, masih ada di bulan Syawal, semoga saya tidak terlambat untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin teman-teman. Semoga kita kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Untuk kegiatan hari ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk mencari bahan dasar sayuran yang akan saya olah hari ini. Pengen tahu bahan dasar sayuran apa yang akan saya cari, terutama di pot saya ya teman-teman. Saya sengaja menanam tanaman di dalam pot untuk sebagai bahan dasar sayuran sehari-hari. Tapi sebelum lanjut nyimak videonya, jangan lupa like, komen, subscribe-nya, serta nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru berikutnya dari saya ya teman-teman. Dan selamat menyaksikan, saya ucapkan terima kasih. Teman-teman, inilah sayuran atau tanaman yang saya sengaja tanam di dalam pot, dan ini adalah pohon keladi atau talas ya teman-teman. Ini adalah talas hitam, dan talas ini tidak bisa disayur ya teman-teman, karena talas ini itu kalau disayur rasanya gatel. Mungkin bisa disayur dan kita memaksa untuk makan, tapi akan dikhawatirkan menimbulkan rasa gatal yang tidak tertahankan dan bahkan akan merusak sistem pencernaan kita nantinya dan berbahaya. Bahkan kita bisa keracunan atau sampai meninggal dunia ya teman-teman. Jadi lebih baik untuk talas yang jenis ini, pohonnya itu seperti ini, daunnya tebal dan berwarna abu-abu seperti ini, hindari untuk dimasak. Nah, ini ada lagi pohon keladi atau talas yang juga saya tanam di dalam pot. Yang ini teman-teman, ini adalah boleh dikonsumsi. Untuk ciri-cirinya, pohon talas yang bisa dikonsumsi atau bisa dimasak adalah daunnya tipis dan warnanya mengkilat seperti ini. Kalau yang tadi kan warnanya kusam atau bahkan kayak keabu-abuan begitu ya teman-teman. Kalau ini warnanya hijau, tipis dan mengkilat seperti berminyak ya teman-teman. Nah, ini bisa dikonsumsi sebagai sayuran, baik daun maupun batangnya ya teman-teman. Mau ditumis enak, mau disantanin juga enak. Jadi jangan lupa ya teman-teman, untuk yang dipakai dimasak atau untuk dikonsumsi sebagai sayuran, pilihlah talas yang berdaun tipis mengkilat seperti ini ya teman-teman. Jangan yang abu-abu atau jangan yang daunnya tebal seperti yang tadi saya tunjukkan ya teman-teman. Nah, ini yang saya tanam di dalam tanah langsung ya teman-teman. Kalau yang tadi di pot ya teman-teman. Tuh seperti itu ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa membedakan mana yang bisa dikonsumsi sebagai sayuran, mana yang tidak. Dan di sini juga saya akan tunjukkan lagi nanti untuk video yang berikutnya. Tuh ya teman-teman, diperjelas seperti ini daunnya supaya teman-teman paham mana yang bisa dimakan atau disayur, mana yang tidak bisa disayur. Tuh jelas banget ya teman-teman, yang bisa disayur seperti ini, baik batang maupun daunnya seperti ini. Ini umbinya pun bisa dikonsumsi ya teman-teman. Dan yang tadi yang warnanya abu-abu dan berdaun tebal tadi pun umbinya bisa dimakan ya teman-teman. Cuman daun dan batangnya tidak bisa disayur karena rasanya sangat gatal. Tuh ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan menambah pengetahuan buat teman-teman di rumah. Kemudian ini ada salah satu lagi talas atau keladi yang
menurut pengalaman saya teman-teman, ini juga tidak bisa disayur batang maupun daunnya. Nggak tahu di daerah teman-teman apakah ini bisa dikonsumsi atau tidak, tapi menurut pengalaman saya ini tidak bisa dikonsumsi sebagai sayur, hanya bisa dikonsumsi umbinya, bisa digoreng maupun direbus ya teman-teman. Nah seperti ini. Jadi daunnya lebar, tebal, untuk batangnya juga kokoh seperti ini, berwarna abu-abu. Ini kalau di saya namanya besono ya teman-teman. Ada juga di daerah lain menyebutnya entek ya teman-teman. Tapi kalau di daerah saya di Cilacap sana namanya besono ya teman-teman. Nah di sini saya akan memetik daun-daun talas tersebut. Tentu saja daun talas yang bisa dikonsumsi atau disayur ya teman-teman, karena seperti yang saya sampaikan tadi, tidak semua daun talas bisa disayur atau dimakan ya teman-teman. Jadi yang penting saya sudah jelaskan mana yang bisa disayur dan mana yang tidak bisa disayur menurut pengalaman saya. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, silahkan komen di bawah ini ya teman-teman. Nah ini saya akan metik beberapa daun. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, untuk apa sih daun talas ini, mau disayur apa gitu. Jadi simak terus ya teman-teman, mau buat sayur apa nih daun talas nantinya gitu. Karena daun talas itu juga bisa ditumis, bisa juga disantan juga, seperti juga batangnya ya teman-teman, bisa ditumis, bisa juga disantan. Tapi ini kali saya tidak mengambil batangnya, tapi mengambil daunnya aja. Dan sekali lagi mengambil daun talasnya yang bisa dikonsumsi. Walaupun sedikit ada rasa gatal, tapi tidak segatal daun talas yang tadi saya sebutkan, yang berciri-ciri daunnya tebal, batangnya berwarna hitam, dan warna daunnya pun abu-abu ya teman-teman. Nah teman-teman, daun talasnya saya masak menjadi buntil daun talas ya teman-teman. Seperti biasa, saya menggunakan bahan-bahan serta bumbu-bumbu seadanya dan proses yang sangat sederhana supaya mudah dipahami oleh teman-teman di luar sana, dan saya berharap teman-teman juga bisa segera mempraktekannya sebagai menu tambahan keluarga tercinta teman-teman di rumah. Dan untuk buntil tersebut bukan hanya dari daun talas ya teman-teman, tapi bisa daun pepaya ataupun daun singkong ya teman-teman. Dan pengen tahu bagaimana cara saya bikin buntil daun talas? Yuk ikutin prosesnya sampai selesai. Di sini saya sudah siapkan bumbunya, bawang putih dan bawang merah. Kemudian untuk yang lainnya adalah ini kelapa muda yang sudah saya kukus ya teman-teman. Makanya warnanya seperti ini karena sudah saya kukus. Ini sebagai isian dari buntil tersebut ya teman-teman. Dan untuk bahan yang lainnya di sini saya tambahkan pindang ikan tongkol yang sudah saya goreng ya teman-teman. Nanti saya akan campur dengan kelapanya. Ini adalah teri Medan yang sudah saya goreng juga sebagai tambahan isian juga. Kemudian ini bumbunya sudah saya ulek halus. Di sini saya tambahkan ketumbar ya teman-teman. Ini yang warna coklat, ini ketumbarnya juga sudah saya haluskan tadi. Kemudian saya tambahkan di sini adalah garam ya teman-teman. Ini garamnya 1 sendok teh, disesuaikan dengan bahan yang disiapkan. Kemudian ini ada penyedap rasa juga setengah sendok teh lebih ya teman-teman. Kemudian di sini saya sudah siapkan kualinya untuk menumis bumbu yang sudah diulek tadi atau sudah dihaluskan tadi ya teman-teman. Saya akan tumis terlebih dahulu, tentu saja sampai harum. Kemudian saya tambahkan di sini lengkuas dan daun jeruk ya teman-teman. Ini lengkuas dan daun jeruk. Kemudian saya tambahkan juga di sini daun salam 2 lembar. Ini adalah sebagai bumbu pelengkapnya supaya aromanya harum ya teman-teman, atau bumbu aromatik.
Ini saya akan tumis tentu saja sampai harum ya teman-teman. Kemudian saya akan tambahkan air sedikit supaya semua bumbu tercampur jadi satu dan dia akan larut ya teman-teman. Nah ini ikan pindang tongkolnya sudah saya suwir-suwir, saya masukkan supaya nanti bumbunya menyerap. Aduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Kemudian saya akan masukkan di sini ikan terinya ya teman-teman. Ini tadi saya tambahkan gula merah ya teman-teman sedikit. Kemudian ini gula pasir juga. Jadi ada gula merah, ada gula pasir ya teman-teman, supaya rasanya itu mantap ya teman-teman. Kalau ada gula merahnya, ada gula pasirnya ya teman-teman. Ini sudah harum ya teman-teman, sudah tercium semua bumbu-bumbunya. Kemudian saya akan masukkan di sini kelapanya ya teman-teman. Ini kelapanya sudah saya masukkan. Jangan yang tua ya teman-teman kelapanya, tapi yang muda, supaya nanti tidak kasar di mulut. Saya akan aduk-aduk lagi supaya tercampur rata dengan bumbu-bumbunya. Kemudian saya akan masukkan teri medannya ya teman-teman. Oh semuanya digoreng ya bun, iyalah supaya lebih harum dan untuk mengurangi aroma amis atau rasa amis pada isian buntil tersebut. Nah ini sudah matang, sudah siap untuk dibungkus ya teman-teman. Ini saya akan bungkus satu persatu. Disusun seperti ini ya teman-teman. Untuk banyak dan sedikitnya isiannya disesuaikan saja ya teman-teman. Selera teman-teman seperti apa, mau banyak boleh, mau sedikit boleh. Dan jika teman-teman mau pedas juga boleh, tadi bumbunya dipedesin ya teman-teman. Kalau tidak ya tambahkan aja cabai rawit utuh juga nggak apa-apa. Cuman karena saya tidak terlalu suka terlalu pedas ya teman-teman, jadi tadi saya tidak tambahkan cabai rawit, tapi nanti cabenya ada di dalam kuahnya buntil tersebut ya teman-teman. Nah ini dilipat seperti ini ya teman-teman, supaya isinya tidak keluar langsung kayak gini, terus disemat menggunakan tusuk gigi atau lidi ya teman-teman. Nah seperti ini tuh, seperti ini rapi ya teman-teman. Nah kemudian ini sekali lagi saya akan bungkus lagi supaya teman-teman lebih jelas lagi ya teman-teman. Oh ya teman-teman, tadi saya lupa untuk memberitahu teman-teman atau menjelaskan teman-teman bahwa daun keladinya dijemur dulu sebentar supaya ketika dilipat seperti ini itu tidak robek, karena daun keladinya sudah layu ya teman-teman. Dijemur sebentar, jangan terlalu lama, nanti kalau terlalu lama dia kering ya teman-teman. Jadi sebentar aja supaya layu. Jadi ketika dilipat seperti ini tidak mudah robek ya teman-teman. Nah seperti itu. Nah rapi ya teman-teman. Dengan demikian tidak akan keluar isian tersebut. Nah ini sudah selesai ya teman-teman. Ini beberapa biji gitu. Nanti ini akan saya kukus ya teman-teman. Nah ini sudah saya siapkan pengukusnya. Saya akan kukus selama 10 menit sampai 15 menit ya teman-teman, supaya daunnya matang ya teman-teman. Tuh, tunggu sampai daunnya terlihat matang. Nah seperti ini ya teman-teman, ini sudah matang. Kemudian saya akan matikan kompornya. Lanjut saya akan bikin bumbunya. Di sini sudah saya siapkan, ada cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, lada,
kemiri, kemudian ada kunyit dan ketumbar. Nah, ini sudah saya haluskan seperti ini ya teman-teman, untuk mempersingkat videonya, karena ini videonya panjang ya teman-teman. Kalau tidak dipercepat atau tidak disingkat-singkat, nanti teman-teman capek menontonnya ya teman-teman. Nah, ini sudah nggak usah terlalu halus, nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi bumbunya tadi sangat simpel, bawang putih, bawang merah, kunyit, cabai merah keriting, kemudian lada dan ketumbar serta kemiri. Nah, ini saya akan tumis bumbunya yang sudah dihaluskan tadi. Saya akan tumis sampai harum ya teman-teman. Ini adalah bumbu dari kuah buntil nanti ya teman-teman. Jadi tadi bumbu yang pertama adalah untuk isian buntil, ini bumbu kedua adalah untuk kuahnya buntil ya teman-teman. Nah, ini saya tumis seperti ini sampai harum ya teman-teman. Kemudian saya akan tambahkan daun salam 2 lembar ya teman-teman, supaya harum. Ini apinya kecil ya teman-teman, jangan terlalu besar supaya tidak gosong bumbunya. Di apinya kecil aja, karena kita butuh benar-benar bumbunya matang ya teman-teman, supaya tidak bau kunyit mentah. Tadi kunyitnya cukup banyak ya teman-teman, saya menggunakan kunyitnya cukup banyak. Nanti lihat di hasil kuahnya. Nah, ini lengkuas ya teman-teman. Nah, saya masukkan lengkuasnya. Ini saya tambahkan sedikit minyak karena sepertinya kering ini ya teman-teman, kurang minyak. Saya tambahkan minyak. Nah, tumis terus seperti ini sampai benar-benar bumbunya matang ya teman-teman. Kemudian saya akan tambahkan santan ya teman-teman. Ini tadi santannya saya menggunakan 2 bungkus santan instan ukuran 65 ml ya teman-teman. Ini yang ada di ulekan sayang ya teman-teman. Nah, di sini aduk-aduk seperti ini supaya santannya tidak pecah. Tunggu sampai mendidih ya teman-teman. Ini apinya kecil. Kemudian saya tambahkan penyedap rasa dan garam secukupnya ya teman-teman. Terus ini adalah gula pasir. Nah, ini diaduk-aduk kembali supaya tidak pecah santan ya teman-teman. Ini sih tidak akan pecah santan karena apinya juga kecil. Nggak apa-apa lama sedikit, tapi dia akan masak secara sempurna ya teman-teman. Ini kental ya teman-teman, jadi santannya tuh kental. Saya akan tes rasa
sudah lumayan berasa ya teman-teman, sudah enak, maksudnya kayak asinnya, manisnya, terus gurihnya juga sudah pas. Kemudian saya akan tambahkan di sini cabai rawit itu ya teman-teman, baru saja saya masukkan cabai rawit. Nah, ini dia buntil isi kelapa muda, teri, dan ikan tongkol atau pindang ikan tongkol segera dimasak. Prosesnya sangat panjang ya teman-teman, dari mulai metik, kemudian dikasih isiannya, dan ini sekarang dia sudah diproses ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini ya teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan jika dirasa bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya ke media sosial yang teman-teman miliki. Ini sebenarnya tidak perlu dibolak-balik ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya sudah yakin gitu kan bahwa ini pasti akan tercelup secara sempurna gini, tapi ini saya memang saya balik karena saya yakin juga bahwa buntil saya ini kuat teman-teman, tidak mudah hancur hanya karena dibolak-balik. Tapi kalau teman-teman tidak yakin bahwa nanti buntilnya akan tetap bagus, ya jangan dibolak-balik ya teman-teman. Asal bungkusnya bagus, bungkusnya rapi dan tidak robek karena dijemur dulu daun talasnya, dia tidak akan mudah robek walaupun dimasak seperti ini ya teman-teman. Kalau toh robek juga nggak apa-apa sebenarnya, karena nantinya juga kita akan makan dibuka, cuman bentuknya jadi kurang bagus aja ya teman-teman. Nah, ini sudah mendidih, saya akan tunggu sampai kuahnya surut. Nah, ini sudah matang dan saya akan sajikan menggunakan piring saji ya teman-teman. Nah, seperti ini. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Selamat mencoba sebagai menu tambahan keluarga tercinta teman-teman di rumah. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.